Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya mau share yang saya alami, mungkin teman-teman mengalami juga ya. Kalau mengalami tolong tuliskan di kolom komentar, yaitu pembeli yang nakal. Ini modus baru, setidaknya saya alami 2 kali. Dan kebangetan sih, bukan kebangetan ya, ya gitu deh. Modusnya apa? Modusnya apa? Jadi si pembeli itu beli banyak terus komplain kurang dan uang dibalikin full. Jadi beli misalkan 13 pieces atau beli 14 pieces atau beli 20 pieces. Ternyata dia komplain dengan ini yang nyampe 19 pieces lalu dikembalikan semuanya. Ah, logikanya logikanya kalau misalkan dia memang butuhnya 12 pieces kurang satu bisa kirim satu lagi atau kembalikan satu itu karena cuma 1/20. Tapi ini minta komplain dan kembalikan semuanya. Ini saya kejadian 2 kali. Awalnya saya mikir, kejadian pertama, ya udahlah mungkin salah hitung. Padahal saya sudah cek supplier saya, itu udah pasti kok, udah pasti. Dan karena orderannya banyak, saya bawa ke supplier. Ini pastiin jangan salah kirim ya. Otomatis super duper hati-hati packingnya karena ordernya banyak. 20 pieces tadi ya, 20 pieces. Ya gitu. Jadi ini mungkin modus juga di pembeli yang nakal. Jadi beli banyak, misalkan tadi 20 pieces, kita merasa 20 dikirim, terus dia komplain kurang satu dan 19-nya dikembalikan. Satunya mungkin itu yang modusnya. Satu pieces itu jadi milik dia, dia tanpa bayar karena uangnya balik full ke dia atau ke si pembeli nakal. Ini saya udah baru kejadian 2 kali nih, mudah-mudahan nggak kejadian lagi karena kalau orderan banyak biasanya saya notice karena orderan banyak gitu loh, misalkan sampai 2 juta, 3 juta. Dan buat saya itu perih. Kenapa? Karena saya dropship. Kalau saya nyetok sih ya oke lah, dari 19 pieces yang balik tadi masih bisa dijual lagi. Kalau saya dropship, saya memang menjaga inventory saya nol, alias sebenarnya cuma retur-retur aja. Dan ini returnya jadi banyak, jadi kesel kan. Jadi kalau saya dropship, kalau saya akad itu penting sekali bagi kalau dropship. Gaya saya dropship, termasuk di sini kan dropship, itu akadnya ketika resi keluar, itu barang jadi milik saya, otomatis milik saya. Walaupun belum bayar, alias bayar hutang. Misalkan saya ada order dari dropship 20 pieces. Saya kirim ke supplier resinya, terus otomatis 20 tersebut saya beli, jadi milik saya, bukan milik supplier. Sehingga kalau retur ya milik saya. Sehingga retur milik saya, sehingga saya jadi punya stok 19 pieces. Sedangkan saya dropship, sedangkan saya nggak ordernya nggak sekencang supplier dan supplier nggak bisa buyback, ada yang bisa buyback ada yang enggak ya kalau di sini dropship 19 pieces tersebut bisa di buyback atau bisa enggak. Tapi intinya sih jadi kesel aja. Ini kan udah senang dapat orderan, iklan jadi kemana-mana gara-gara orderannya besar, ternyata dia nakal dalam tanda kutip, balikin 19, satunya dia ambil, ya gitulah. Jadi memang memang ya begitulah lika-likunya, lika-liku jualan online. Gimana teman-teman pernah mengalami hal yang serupa nggak? Terus kalau teman-teman mau main dropship juga sama seperti saya, cek aja di ganirozaki.com atau cek di sindikatsdropship.ganirozaki.com. Oke, itu aja share singkat ini. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.